Ini pertemuan ke-8 untuk kita, kawan-kawan. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Seperti yang sudah kita bincangkan di awal bahwa ada visi kelompok kita menjadi pengkhotbah, pendidik, dan peneliti profesional di bidang ilmu teologi Kristen pada tahun 2029. Dan untuk itu, inilah pertemuan ke-8 demi mengejar paling tidak misi yang kedua. Kita siap mengadakan seminar maupun kuliah umum teologi, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Puji Tuhan, saya bulan April sudah ada janjian mau isi seminar sekaligus khotbah di salah satu gereja di Tangerang. Memang sudah sejak lama disusun jadwal itu, maka saya berdoa agar kita tim ini pun akan ada pelayanan-pelayanan demikian, di mana Anda melayani, di situ Anda akan membuka kelas, buka seminar, memuridkan. Kita belajar untuk kemudian menjadi pengajar. Sama seperti kita berkhotbah, kita berharap sebenarnya para pendengar khotbah kita itu kemudian nanti menjadi pengkhotbah. Makanya saya merasa senang, bangga, dan merasa terhormat ketika saya berkhotbah, saya melihat ada di antara pendengar khotbah saya itu yang mencatat. Saya merasa bangga, terhormat, antusias mendengar. Begitupun ketika kita mengajar, kita akan merasa terhormat, berbangga ketika menyaksikan dan menyadari ada, mungkin nggak semua, tapi ada saja di antara pelajar yang mendengarkan kita itu mencatat, paling tidak menunjukkan antusiasnya, perhatian dia. Nah, saya adalah pelajar, dulu pelajar menyelesaikan pendidikan. Saya kenal banyak pengajar. Kemudian pun sekarang seharusnya saya tetaplah menjadi pelajar. Berbarengan dengan itu saya seorang pengajar. Kenapa begitu, Pak? Karena saya meyakini sebagaimana para pengajar di dunia ini seluruhnya meyakini bahwa semua makhluk itu, terutama manusia, hidupnya itu adalah hidup untuk belajar. Sepanjang hidupnya dia belajar. Apalagi yang adalah seorang pengajar. Janganlah sampai dia menjalani hidupnya tanpa belajar. Maka saya ada bincang-bincang dengan kawan-kawan, apalagi yang usianya misalnya masih energik ya, masih produktif. Saudara memang kalau ada niat dan minat menjadi pengajar, bincangkan dengan kami, bincangkan. Jadi kita mungkin bisa ada jalan, karena untuk menjadi pengajar itu supaya resmi, supaya lebih diakui pemerintah, diakui oleh halayak ramai, memang harus terdaftar di sekolah. Seperti di STT misalnya, dia harus mengurus nomor induk dosen, dia harus belajar menyusun bahan ajar, menyusun, ikut bantu kurikulum gitu. Jadi kalau ada yang niatnya memang di situ, biar kita bincang lebih serius. Kita buka kerjasama, kita jalin hubungan baik, kita buka kelas. Berguru dari latar belakang pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Yang pertama sebagai pelajar, sama seperti saudara semua, saya tetap berharap tetaplah menjadi pelajar.
belajar seumur hidup. Meskipun mungkin saudara bukan lagi terdaftar di salah satu sekolah menjadi siswa, tapi berguru dari pengalaman kita masing-masing sebagai pelajar. Apa yang sudah kita terima? Apa yang sudah kita terima dari pengajar kita itu? Puas atau tidak dengan apa yang sudah Anda terima dari pengajar itu? Apa yang Anda perhatikan sebagai pelajar? Masalah apa yang Anda hadapi sebagai pelajar? Coba renungkan. Saya ingat minimal waktu saya sekolah dasar misalnya. Satu demi satu terlewatlah gambar guru saya itu. Saya ingat ada yang berkulit agak gelap, seorang laki-laki, dia biasa memukul lonceng sekolah. Saya tungguin dia, kapan lah dia mukul lonceng istirahat. Ya, waktu saya sekolah dasar kan lonceng. Saya tungguin dia, kapan lah bapak yang agak kulit gelap ini muncul ke arah lonceng berjalan. Supaya segera istirahat kelas kami ini. Kalau kami zaman SD namanya istirahat, bukannya istirahat, malahan main, main-main katanya. Teng, 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 main-main. Tungguin itu, saya hafal guru itu. Tapi di luar itu yang paling penting adalah guru yang memberi pelajaran. Apa yang sudah saya terima dari dia? Membekas nggak? Membekasnya baik atau buruk? Saya mengingat guru saya yang mengajar menyanyi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Waktu saya SD ada guru kami, guru mengajar nyanyi. Meskipun mungkin dia bukan aslinya dari apa ya, dari pendidikan seni. Karena dia juga mengajar olahraga. Dia juga kadang-kadang kalau guru matematika nggak ada, dia masuk menggantikan. Saya ingat dia. Lalu saya ingat guru matematika yang keriting, yang kacamata, yang pernah berantem sama orang tua murid. Saya ingat itu. Kemudian SMP, SMA, kuliah, semua bisa lewat dari pikiran melintas dia. Pelajaran-pelajaran yang saya terima, masalah-masalah yang saya perhatikan ketika menjadi mahasiswa. Saya waktu menjadi mahasiswa, saya pelajari dosen-dosen saya itu. Ketika pas mau ujian, saya tanya kakak kelas saya, Kak, ada nggak contoh soal ujian mata kuliah ini? Oh iya, ada, dicarikan sama kakak kelas itu. Dikasih, ini soal waktu ujian tahun kemarin. Saya pelajari soal itu, soal dari dosen yang tahun ini masuk di kelas kami. Sering terjadi ternyata soal-soal itu sama dengan soal yang kemudian kami terima. Itu soal tahun kemarin, keluar tahun ini juga. Kadang-kadang sama persis 100%, kadang dia hanya berubah satu soal, dua soal. Paling tidak sudah ada gambaran bahwa akan keluar soal ini. Jadi minimal seharusnya saya sudah tahu menghadapi pertanyaan itu, saya sudah siap karena sudah saya pelajari. Saya sudah cari kisi-kisinya. Saya cari kira-kira jawabannya apa. Karena soalnya sudah ditunjukkan kira-kira itulah soalnya. Itulah saya sebagai pelajar. Saya menghadapi dosen, saya hadapi masalah apapun itu, saya ingat membekas. Itu jadi pengalaman. Bagaimanalah seharusnya belajar dan mengajar. Apa yang saya anggap baik, saya ingat. Sekiranya nanti saya menjadi pengajar, itulah yang saya lakukan. Apa yang saya lihat nggak pas, saya ingat dan saya berkata, sekiranya nanti saya menjadi pengajar, seharusnya saya tidak melakukan hal yang seperti itu.
Lalu pengalaman sebagai pengajar sekarang saya pengajar. Maka pengalaman ketika saya dulu adalah pelajar, seharusnya saya pelajari. Karena dulu saya posisinya adalah orang yang duduk menjadi pelajar. Sekarang saya adalah posisinya orang yang berdiri sebagai pengajar. Maka karena saya sudah menjalani pernah jadi pelajar, sekarang saya akan berdiri sebagai pengajar, seharusnya saya lebih tahu situasi. Dulu waktu saya adalah pelajar, saya belum paham posisi si pengajar saya. Saya hanya menuntut agar pengajar saya kiranya memaklumi saya. Saya hanya menuntut agar dosen saya maklum kalau nilai saya jatuh. Saya menuntut agar dosen saya lebih memberi kasih karunia. Itu dari sudut saya waktu dulu jadi pelajar. Sekarang setelah saya menjadi pengajar, saya harus belajar lagi. Apa yang sudah kualami dulu waktu menjadi pelajar? Kira-kira kalau saya sekarang jadi pengajar, apa yang saya lihat? Apakah sudut pandangku masih sama seperti sudut pandang yang kemarin? Atau ternyata sudah berubah? Di situ pun saya harus berguru dari pengalaman itu. Puas nggak sekarang saya menjadi pengajar? Apakah ketika saya membagikan ilmu, pengetahuan kepada siswa saya merasa puas? Apakah yang saya berikan itu sudah sepatutnya kepada dia? Apakah saya pernah mengalami kecewa? Aduh, saya kecewa. Kenapa saya ternyata tidak bisa melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sebagai pengajar yang baik? Ada masalah-masalah etis di dalam kelas. Dulu waktu saya pelajar, saya marah sama dosen. Kenapa? Karena dosen enggak, kalau terlambat enggak apa-apa. Biasa aja dia masuk kelas. Giliran saya yang siswa terlambat masuk, saya kena marah. Malahan saya pernah enggak berani masuk karena sudah terlambat. Karena track recordnya. Biasanya kalau dosen ini melihat ada siswa masuk terlambat, langsung diusir. Daripada malu diusir, mending enggak masuk sekalian. Itu masalah bagi saya dulu. Kenapa dosen ini begitu? Dia nggak adil. Seharusnya kalau memang dia terlambat kita nggak masalah, harusnya saya terlambat pun dia nggak masalah. Itu dulu yang saya pikirkan ketika saya menjadi pelajar. Bagaimana kemudian sudut pandangnya ketika saya yang menjadi pengajar? Masalah etis itu pun saya harus hadapi. Bagaimana engkau seorang dosen ternyata muridmu datangnya terlambat? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Coba. Nah, itu kenalah ke saya sekarang. Begitulah seharusnya rupanya pengajar dan pelajar itu rupanya tetap harus belajar. Hal-hal praktis pun demikian, metode yang dipakai pun demikian. Apalagi muatan belajarnya. Si pengajar harus berguru dari pengalamannya. Dia harus betul-betul memastikan bahwa ada kepuasan dalam kelas. Murid puas bahwa apa yang diharapkan dapat, ternyata dia dapat. Demikian pun dosen puas karena dia bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya.